Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal TKA Matematika tingkat lanjut dari website Kemdikbud. Untuk soal nomor 1 ditanyakan determinan matriks P tambah G. Kita jumlahkan dulu kedua matriksnya. 1 ditambah 2, 3 ya. Kemudian 2 ditambah 5, 7. Min 1 tambah min 1, min 2. Min 4 tambah 2, min 2. Kemudian kita cari determinan matriksnya, yaitu perkalian diagonal 1 dikurangi perkalian diagonal 2. 3 dikali negatif 2 dikurangi 7 kali negatif 2. Jadi sama dengan negatif 6 ditambah 14 sama dengan 8. Jadi determinannya adalah 8. Soal nomor 2 ditanyakan inverse dari matriks 3A dikurangi 4P ditambah C transpose. Kita cari dulu nilai dari 3A dikurangi 4P ditambah C transpose. Kita kali-kalikan matriks A dengan 3, sama dengan 3 kali negatif 1 yaitu negatif 3. 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12. Dikurangi 4 dikali matriks B, yaitu 4 kali negatif 2, negatif 8, 4 kali 0, 0, 4 kali 3, 12, 4 kali 3, 12, ditambah C transpose. Ingat transpose itu pertukaran baris jadi kolom dan pertukaran elemen kolom jadi baris. Nah, C transpose-nya adalah ini ya. Ya, kita operasikan, negatif 3 dikurangi negatif 8 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah 1. Kemudian 6 dikurangi 0 ditambah min 3, hasilnya adalah 3. Kemudian 9 kurangi 12 ditambah 4, hasilnya adalah 1. Yang terakhir 12 kurangi 12 tambah 2, hasilnya 2. Kita ingat rumus inverse adalah 1 per determinan A dikali A join A. Jadi inverse-nya sama dengan 1 per determinannya 1 kali 2, 2 dikurangi 1 kali 3, 3 dikali A join itu seperti ini ya. Cara cepatnya diagonal 1 ini kita tukar tempat, tadinya 1, 2 jadi 2, 1. Kemudian diagonal 2 tadinya kan 3, 1, kita kalikan dengan negatif 1 jadi negatif 3 dan negatif 1. Nah, maka inverse-nya adalah 1 per negatif 1 dikali 2 min 3 min 1, 1. Jadi hasilnya adalah tinggal dikali negatif 1, negatif 2, positif 3, 1, dan negatif 1. Nah, jawabannya adalah option C. Untuk nomor 3 masih matriks, ditanyakan jika 2A transpose ditambah B sama dengan C, maka nilai X dikurangi Y adalah, kita transposkan matriks A-nya, jadi seperti ini ya. Kemudian kita kalikan dengan 2, menjadi 6, 4, 0, dan 10. Ditambah matriks B, yaitu X negatif 1, Y 1, sama dengan C, 0, 3, 1, 11. Langsung kita operasikan. Ya, kita ingat kesamaan dua matriks, berarti di sini 6 tambah X sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 6. Lalu 0 tambah Y sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan nilai X dan Y, langsung kita cari nilai X dikurangi Y, berarti negatif 6 dikurangi 1, hasilnya negatif 7. Dan jawabannya adalah option E. Nomor 4, diketahui fungsi grafik trigonometri, ditanyakan periode fungsinya. Berikut ini adalah rumus umum periode, ada 3 rumus ya, untuk grafik sin, grafik cos, dan grafik tan. Nah, ini sekedar mengingatkan, ini adalah bentuk grafik fungsi Y sama dengan sin X. Dan ini adalah bentuk grafik fungsi Y sama dengan cos X. Ya, kita lihat di soal, ini adalah bentuk grafik fungsi Y sama dengan A sin BX ditambah C ditambah D. Langsung saja kita masukkan rumusnya, P sama dengan 360 derajat dibagi B. Jadi P sama dengan 360 derajat dibagi 2 ya. Jadi P sama dengan 180 derajat. Nah, jawabannya adalah option D. Soal nomor 5, di bawah ini yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan sin 2X min setengah adalah, nah ini untuk menentukan grafik mana yang benar, kita tentukan dulu beberapa titik bantunya. Ya, kita misalkan X-nya 0 derajat, maka Y-nya sama dengan sin 2 kali 0, berarti sin 0 dikurangi setengah. Sin 0 sama dengan 0 ya, dikurangi setengah, jadi hasilnya negatif setengah. Jadi salah satu titiknya yaitu 0, negatif setengah. Kemudian yang kedua kita misalkan X sama dengan 45 derajat, berarti Y-nya sin 2 kali 45 derajat, sin 90 derajat dikurangi setengah. Sin 90 itu 1 dikurangi setengah, berarti Y-nya setengah.
maka titiknya adalah 45 derajat, koma setengah. Yang ketiga kita misalkan X-nya 90 derajat, maka Y sama dengan sin 2 kali 90 sin 180 derajat dikurangi setengah. Jadi Y-nya sama dengan 0 dikurangi setengah, yaitu negatif setengah. Maka titiknya adalah 90 derajat, koma negatif setengah. Kita lihat dari pilihan ganda yang diketahui, ini titik-titik yang benar kira-kira ada di option berapa? Option A salah ya, karena ini 90 derajat, koma setengah. Harusnya 90 derajat, koma negatif setengah. Kita lihat option B juga salah, option C salah, option D juga salah. Kita perhatikan option E. Betul ya, ini titik-titiknya 0, negatif setengah, 45 derajat, koma setengah, dan 90 derajat, koma negatif setengah. Jadi jawabannya adalah option E. Soal nomor 7, diketahui persamaan lingkaran berikut, ditanyakan manakah yang merupakan pernyataan-pernyataan yang benar. Di sini kan diketahui bentuk persamaan umum lingkaran, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2y kurangi 26 sama dengan 0. Kita ketahui bahwa persamaan umum lingkaran itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Rumus pusat lingkarannya yaitu min setengah A, min setengah B, dan rumus untuk mencari R atau jari-jari yaitu akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, di sini kan dari persamaan lingkaran ini kita bisa mengetahui bahwa A-nya adalah negatif 6, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah negatif 26. Maka kita bisa mengetahui pusatnya, P yaitu min setengah A, min setengah B. Jadi pusatnya sama dengan negatif setengah kali negatif 6, negatif setengah kali negatif 2. Maka pusatnya adalah 3,1. Berarti pernyataan 1 itu salah ya. Selanjutnya kita cari jari-jarinya. Kita gunakan rumus R sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Berarti 1/4 dikali A kuadratnya 36 ditambah 1/4 dikali B kuadratnya 4 dikurangi negatif 26 berarti ditambah 26. Kita dapatkan R-nya adalah akar 36, R-nya sama dengan 6. Maka pernyataan 2 benar ya. Selanjutnya kita lihat pernyataan 3. Jarak pusat lingkaran dengan sumbu X adalah 3. Dan pernyataan 4, jarak pusat lingkaran dengan sumbu Y adalah 1. Kita lihat di diagram Kartesius. Di sini kan pusatnya tadi 3,1. Kita lihat jarak pusat ke sumbu X. Ini berarti 1 ya jaraknya. Itu artinya pernyataan 3 salah. Dan kita lihat jarak pusat lingkaran dengan sumbu Y. Ini jaraknya 3 ya. Berarti pernyataan 4 juga salah. Selanjutnya kita cek pernyataan yang kelima. Garis Y sama dengan 0 memotong lingkaran. Kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan lingkarannya. Dan kita dapatkan hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 26 sama dengan 0. Untuk menentukan berapa banyak titik potongnya, kita gunakan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Dan didapat diskriminannya adalah 140. Kita ingat, jika diskriminannya lebih dari 0, maka itu memotong di 2 titik. Dan jika diskriminannya kurang dari 0, maka itu tidak memotong lingkaran. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka itu memotong atau menyinggung di 1 titik. Nah, karena di sini diskriminannya lebih dari 0, maka pernyataan 5 itu benar ya. Nomor 8, bayangan dari kurva Y sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 5 yang ditranslasikan oleh matriks min 3, 2, kemudian didilatasikan oleh O,2 dengan O merupakan titik koordinat 0,0 adalah yang pertama kita translasikan dulu oleh matriks min 3, 2. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah min 3, 2. X aksen Y aksen sama dengan X min 3, Y plus 2. Jadi di sini kita dapatkan X min 3 sama dengan X aksen, berarti X sama dengan X aksen plus 3. Kemudian Y plus 2 sama dengan Y aksen, maka Y sama dengan Y aksen dikurangi 2. Lalu kita substitusikan ke dalam kurvanya. Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5, Y-nya kita ganti dengan Y aksen dikurangi 2, dan X-nya kita ganti dengan X aksen plus 3. Maka hasil translasinya, Y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 12x tambah 15. Nah, selanjutnya didilatasikan dengan O,2. X aksen Y aksen sama dengan 2 dikali XY. X aksen Y aksen sama dengan 2x, 2Y. Jadi di sini X sama dengan
X aksen per 2 atau setengah X aksen, dan Y sama dengan Y aksen per 2 atau setengah Y aksen. Lalu kita substitusikan ke dalam kurva hasil translasi tadi. Y-nya kita ganti dengan setengah Y aksen, dan X-nya kita ganti dengan setengah X aksen. Jadi setelah dihitung, kita dapatkan di sini setengah Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 6X ditambah 15. Di sini semuanya kita kalikan dengan 2, jadi hasil akhirnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 30. Jadi jawabannya adalah option C. Selanjutnya nomor 9, kita menentukan nilai dari limit. Nah, di sini kita kalikan saja dengan sekawannya, yaitu dikalikan dengan 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 12 dibagi 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 12. Jadi limit X mendekati 2, ini kita faktorkan menjadi X plus 7 dikali X min 2. Dikali 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 12 dibagi, ini hasil perkaliannya adalah 16 dikurangi X kuadrat ditambah 12. Kemudian ini hasilnya min X kuadrat ditambah 4, atau bisa kita ubah menjadi negatif dikali X kuadrat dikurangi 4, dan ini kita faktorkan menjadi negatif dari X plus 2 dikali X min 2. Ini coret-coret, habis ya. Jadi sisanya limit X mendekati 2, X plus 7 dikali 4 ditambah akar X kuadrat plus 12 dibagi negatif dari X plus 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja X-nya dengan 2. Jadi 2 ditambah 7 dikali 4 ditambah akar 2 kuadrat tambah 12 dibagi negatif dari 2 tambah 2. 9 dikali 4 tambah 4 dibagi negatif 4 sama dengan 72 dibagi negatif 4, dan hasil akhirnya adalah negatif 18. Jawabannya adalah option A. Selanjutnya nomor 10, ini adalah limit tak hingga, dan kita operasikan dulu yang pengurangan ini, dan kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3X ditambah akar 3X min 4 dibagi akar 3X ditambah akar 3X min 4. Nah, ini hasil perkaliannya berarti 3X dikurangi 3X kurangi 4 ya, dibagi akar 3X tambah akar 3X min 4. Jadi sisanya adalah 4 dibagi akar 3X ditambah akar 3X min 4. Selanjutnya kita kalikan dengan yang tadi, yaitu akar 3X ditambah 2. Ya, 4 ini kita kalikan dengan akar 3X, yaitu 4 akar 3X, 4 dikali 2, jadi positif 8. Dibagi akar 3X ditambah akar 3X dikurangi 4. Nah, karena di sini limit tak hingga, kita bagi semuanya dengan akar X, karena akar X ini merupakan variabel pangkat tertinggi. Kita bagi semua sukunya dengan akar X. Akar 3X dibagi akar X, 4 akar 3 ditambah 8 dibagi akar X dibagi. Di sini akar X dibagi akar X habis, jadi di sini sisanya akar 3 ditambah. Ini kita ubah dulu bentuknya jadi akar 3X min 4 dibagi X. Jadi ini jika dibagi, sisanya adalah 3 dikurangi 4 dibagi akar X. Nah, dalam limit tak hingga, kita ingat bahwa C dibagi X sama dengan 0, dan C dibagi akar X juga sama dengan 0. Maka ini sama dengan 4 akar 3 ditambah 0 dibagi akar 3 ditambah 4 per X juga ini 0 ya. Jadi sama dengan 4 akar 3 dibagi akar 3 tambah akar 3 itu 2 akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 habis, jadi hasil akhirnya adalah 2. Jawabannya adalah option D.